Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Nogososro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda. Pada episode sebelumnya dikisahkan, ketika Sendang Papat menumpahkan kemarahannya karena tidak berhasil mengejar anak buah Sontani yang melarikan diri, maka ia mencabuti obor-obor yang mengelilingi lapangan, kemudian melemparkannya ke atas gamelan sehingga menimbulkan kebakaran yang hebat, dan nyala api yang membubung itu kemudian mengundang laskar Pamingit yang menjaga Banyu Biru. Berdatanganlah mereka ke tanah lapang itu dan terjadi perkelahian yang tak dapat dihindarkan. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Demikianlah kemudian orang Banyu Biru itu sadar akan keadaan yang tidak berimbang. Karena itulah mereka mengikuti nasihat Wonomerto yang selalu diulang-ulang. Beberapa orang meloncat dan berlari meninggalkan lapangan itu. Kuda orang Pamingit menjadi liar pula. Mereka berlari-lari mengelilingi lapangan seperti serigala lapar. Di atas punggung mereka itu pun duduk orang gila yang liar seperti beruang alasan. Orang yang berada di lapangan semakin berkurang. Satu-satu mereka mencoba menghindarkan diri. Mereka dengan janji di dalam dada apabila datang saatnya, maka akan mereka serahkan jiwa raga mereka sebagai tebusan atas kekilafan mereka selama ini. Tapi kali ini mereka tidak akan mati tanpa arti. Beberapa orang berkuda mencoba mengejar mereka, namun mereka itu pun segera meloncati pagar batu dan menyusup pagar bambu, tenggelam dalam gerumbul yang gelap. Sendang Papat masih saja bertempur terus. Ia sama sekali tidak memperhitungkan lagi keadaan yang dihadapinya. Ia tidak mau melihat kenyataan bahwa akhirnya ia harus bertempur seorang diri. Demikianlah kemudian 3 orang berkuda bersama-sama menyerangnya. Sendang Papat memang tangkas, tetapi ia tidak dapat melawan ketiga-tiganya sekaligus. Ia mencoba untuk memutar kudanya, menghindar ke samping, tapi kuda lawannya itu akan melanggarnya. Disusul dengan yang seekor lagi dari arah lain. Sendang Papat segera menarik kekang kudanya sehingga kuda itu terhenti. Seekor kuda lawannya berlari terus ke depan, tetapi seekor lagi benar-benar membenturnya. Tekanan itu ternyata terlalu berat bagi Sendang Papat, sehingga ia pun kemudian terlempar dari punggung kudanya bersama-sama dengan penunggang kuda yang membenturnya. Keduanya jatuh bergulingan dan berusaha bangkit kembali. Demikian mereka berdiri, demikian mereka bertempur kembali. Tapi dalam pada itu kawan-kawannya pun telah siap pula untuk membantu. Wonomerto yang masih berdiri di tanah lapang melihat kesulitan yang bakal terjadi atas Sendang Papat. Ia tidak mau mengorbankannya. Adiknya telah terluka berat sehingga ia harus berusaha supaya kakaknya dapat diselamatkan. Tetapi lawan terlalu banyak. Untuk sesaat Wonomerto berbimbang hati. Ia menyesal bahwa Sendang Papat telah kehilangan kejernihan pikirnya, sehingga seolah-olah ia akan membunuh diri. Tapi ia tidak mempunyai banyak waktu. Bagaimanapun yang terjadi, ia harus membantu anak itu. Karena itulah dengan secepat kilat ia dapat meloncat orang tua itu ke arah Sendang Papat untuk membantunya. Ketika seekor kuda menyambarnya, Sendang Papat masih sempat mengelakkan dirinya. Bahkan ia masih dapat menyerang lawannya yang berdiri di atas tanah. Dengan demikian Wonomerto masih dapat menyapanya sebelum ia digilas oleh kaki kuda orang Pamingit. Yang mula-mula diucapkan Wonomerto adalah, "Sendang,
suaranya perlahan sekali. "Adikmu mencarimu." Sendang Papat terkejut. "Prapat?" "Ya," jawab Wonomerto. Sementara itu ia harus turut melawan Sendang Papat. Sementara itu ekor kuda sekali lagi menyambar mereka dengan ikat kepala yang diuraikan. Wonomerto berhasil menakuti kuda itu, sehingga kuda itu meronta dan melonjak tinggi. Kesempatan itu tidak dilewatkan oleh Sendang Papat. Dengan sigapnya ia meloncat, dan sekali lagi kerisnya membenam di tubuh orang itu. "Naiklah, Kiai!" teriaknya. Tapi Wonomerto tidak sempat naik. Orang yang semula berkelahi melawan Sendang Papat menyerangnya. Ketika sebuah pedang menyambar lehernya, Wonomerto berjongkok merendahkan dirinya. Kemudian dengan kakinya ia menghantam lambung orang itu. Demikian kerasnya sehingga orang itu terlempar. Malanglah baginya ketika saat itu dua ekor kuda bersama-sama berlari mendekati titik perkelahian. Kedua orang itu sudah siap untuk menusuk tubuh Wonomerto dari dua arah. Tiba-tiba seseorang terlempar ke depan mereka. Terdengarlah jerit ngeri. Tubuh itu pun dengan dahsyatnya terinjak oleh kaki-kaki kuda yang sedang berlari kencang. Wonomerto hanya melihat peristiwa itu sebentar saja. Ia pun segera berlari meloncat ke atas punggung kuda yang semula dipakai oleh Sendang Papat. Kuda itu yang masih berdiri di tengah lapangan menjadi terkejut dan berlari melingkar-lingkar. Untunglah Wonomerto segera dapat menguasainya. Dalam pada itu Sendang Papat sudah bimbang. Kalau semula ia sudah berketetapan hati untuk mati dengan membawa bela sebanyak-banyaknya, kini ia terpaksa berpikir kembali. Adakah Prapat masih hidup? Pikirnya. Tiba-tiba Sendang Papat ingin mendapat penjelasan tentang adiknya. Karena itu Sendang Papat segera mendekatkan diri pada Wonomerto sambil bertanya, "Adakah Kiai tadi berkata tentang Prapat?" Mata Wonomerto tidak terpelas dari para penunggang kuda yang telah siap menerjang mereka. Meskipun demikian ia menjawab, "Ya, bagaimana dengan anak itu?" Sendang Papat minta penjelasan. "Ia mengharap kedatanganmu, mudah-mudahan ia masih tertolong." Wonomerto mencoba untuk memancing anak itu meninggalkan tanah lapang yang terkutuk ini. Sementara itu ia melihat beberapa orang lain yang semula mengejar-ngejar orang Banyu Biru telah memasuki tanah lapang kembali. Bahkan mereka pun segera bersiap pula untuk menyerang Wonomerto melihat bahaya yang bertambah-tambah. Sementara itu harapannya mulai timbul kembali. Mudah-mudahan Sendang Papat bersedia meninggalkan tanah lapang ini untuk melihat adiknya. "Tak cukup banyak waktu, Sendang," kata Wonomerto pula. "Adikmu cepat-cepat harus mendapat bantuan." "Di mana dia sekarang?" tanya Sendang Papat. "Ia disembunyikan di rumah Ki Prono," jawab Wonomerto. Sendang Papat merenung sejenak. Di hadapannya orang-orang Pamingit memacu kudanya ke arah mereka berdua. "Mereka datang, Kiai," kata Sendang Papat. Wonomerto telah melihat mereka pula. Segera ia menarik kekang kudanya, memutar sekali lagi, lalu berlari ke samping. "Pikirkan adikmu itu," katanya sebelum kuda berlari. Sendang Papat tidak sempat menjawab. Seekor kuda lawan menyerangnya dengan cepatnya. Ketika sebuah pedang menyambarnya dengan cepat, ia melekatkan tubuhnya pada punggung kuda. Hatinya berdesir ketika Sendang Papat merasakan angin sambaran pedang menghembus tengkuknya. Hampir saja, desisnya. Karena itu Sendang Papat merasa bahwa lebih baik melawan orang-orang Pamingit itu dengan pedang pula. Karena itu cepat-cepat ia melompat turun memungut pedang dari seorang yang telah tak berdaya untuk bangkit kembali. Dengan pedang itu kemudian ia melawan setiap penyerangnya dengan kekuatan yang berimbang. Tapi orang-orang Pamingit itu pun bertambah-tambah pula. Sendang Papat melihat Wonomerto yang tua itu pun dapat bergerak mengagumkan. Di tangannya tiba-tiba telah tergenggam sebuah telempak tombak bertangkai pendek. Agaknya ia pun merasa perlu untuk memegang sebuah senjata yang tidak terlalu pendek dalam pertempuran berkuda.
Namun meskipun demikian, di dalam hati Sendang Papat mulailah timbul keraguan. Ia terpengaruh benar oleh kata-kata Wonomerto tentang adiknya. Karena itu selagi ia sempat, ia mendorong kudanya ke arah Wonomerto. Dan dengan suara yang paro dan perlahan-lahan ia berkata, "Apakah kita lebih baik meninggalkan lapangan ini, Kiai? Demikianlah untuk keselamatan adikmu. Ia membutuhkan perawatan," jawab Wonomerto. "Baiklah," jawab Sendang Papat. Tapi sementara itu Wonomerto memandang sekelilingnya. Dengan alis yang berkerut-kerut, ia melihat perubahan pada tata perkelahian lawannya. Wonomerto tidak lagi melihat mereka bersiap untuk menyerang satu demi satu, atau berdua, atau bertiga sekalipun. Yang dilihatnya adalah orang-orang Pamingit itu mulai membuat sebuah gelang mengelilingi mereka berdua. "Setan," desis Sendang Papat. "Mereka mengepung kita," sahut Wonomerto. Sendang Papat memutar kudanya untuk melihat keadaan di sekelilingnya. Ia melihat 10 bahkan lebih dari itu orang-orang berkuda di sekelilingnya. Sedang di tengah lapang itu ia melihat beberapa ekor kuda tak berpenumpang. 2-3 orang Pamingit terbaring di antara beberapa orang Bayu Biru yang terluka dan bahkan ada yang terbunuh di tanah lapang. Suatu kacauan yang mengerikan. Tetapi sementara itu Wonomerto dan Sendang Papat harus berpikir tentang diri mereka. Ketika mereka melayangkan kembali pandangan mereka melihat perlahan-lahan kuda-kuda yang mengepung itu pun mulai bergerak maju. Wonomerto adalah seorang tua yang berpengalaman cukup. Karena itu segera ia mengetahui maksud orang-orang Pamingit itu, maka desisnya, "Sendang, jangan beri kesempatan mereka bersama-sama menyerang. Kau lihat kelemahan mereka." Sendang menggeleng lemah. "Kita menyerang dari arah api. Aku harap mereka terganggu oleh cahaya yang siro itu. Kita tembus dinding yang bertentangan dengan arah cahaya. Cepat-cepatnya sebelum datang yang lain, mereka sempat membantu," kata Wonomerto setengah perintah. Sendang Papat telah menangkap maksud orang tua itu. Ia muji dalam hatinya. Tetapi ia tidak sempat untuk berkata apapun, sebab demikian Wonomerto selesai berkata. Demikian ia menarik kekang kudanya dan memacu ke arah barat. Sendang Papat pun segera menyusul. Pedangnya berkilo-kilo kemerah-merahan oleh cahaya api yang sudah mulai berkurang. Namun cahayanya masih cukup besar untuk menerangi seluruh tanah lapang itu. Orang-orang Pamingit terkejut melihat kesigapan Wonomerto dan Sendang Papat. Meskipun mereka sudah mengira bahwa kedua orang itu tidak akan mau menyerah begitu saja, namun serangan mereka berdua yang tiba-tiba telah menyebabkan mereka kehilangan waktu beberapa saat untuk menilai gerakan itu. Demikianlah Wonomerto telah mencapai dinding kepungan dengan membelakangi api yang menyala-nyala. Setiap garis-garis yang tergores pada tubuh orang Pamingit itu, setiap gerakannya pun dapat diketahuinya. Sebaliknya, orang-orang itu hanya melihat bayangan hitam seperti terbang menerkamnya. Mereka tidak dapat melihat dengan jelas gerakan-gerakan apakah yang sudah dilakukan oleh dua hantu yang seakan-akan melompat dari tengah-tengah itu. Karena itu mereka menjadi gugup. Tapi saat kemudian kawan-kawan mereka pun menjadi sadar. Mereka akhirnya mengetahui juga bahwa Wonomerto telah mengambil keuntungan dari cahaya api yang siro itu. Dengan demikian segera mereka pun bergerak maju mengejarnya. Ternyata perhitungan Wonomerto adalah tepat. Ia dapat mencapai dinding kepungan sebelum lawan-lawan mereka yang lain sempat membantu. Dengan telapaknya Wonomerto menyerang orang yang menghadang di hadapannya. Meskipun kemudian orang di kanan kirinya merapat, namun cahaya yang siro telah membuat untung Wonomerto dan Sendang Papat. Perkelahian yang terjadi kemudian tidak berlangsung lama. Mereka tidak dapat menahan kedua orang itu untuk menerobos kepungan mereka. Dengan demikian akhirnya Wonomerto berhasil keluar dari lingkaran maut itu bersama-sama dengan Sendang Papat. Tetapi Wonomerto kemudian tidak mau disilokan oleh api yang memberinya keuntungan apabila ia harus melawan pengejarnya.
Karena itu segera ia membelokkan arah kudanya ke kanan. Tapi orang-orang Pamingit itu telah mendapatkan kesadaran mereka. Bagian dari mereka segera menyusul dan sebagian lagi memotong jalan. Tetapi Wonomerto dan Sendang Papat telah melepaskan diri dari kepungan. Mereka dapat menghadapi lawan mereka dari satu arah. Meskipun demikian, lawan mereka terlalu banyak, sehingga kemudian ternyata bahwa Wonomerto dan Sendang Papat pun terdesak. Menghadapi keadaan yang demikian, kedua orang Banyu Biru yang gemblengan itu malahan telah membulatkan tekad untuk melawan sampai kesempatan terakhir. Dalam pada itu ketika mereka sedang berkelahi mati-matian, tiba-tiba terdengarlah suara-suara anak muda tertawa, disusul oleh sebuah aba dari antara mereka. "Ayolah, kita mulai." Yang berada di tanah lapang itu kemudian dikejutkan oleh munculnya 4 ekor kuda dari sudut tanah lapang. Kemudian seekor lagi ditunggangi oleh seorang anak muda yang tampan, bertubuh tegap dan berdada bidang. Agaknya anak muda yang terakhir itulah yang telah mengucapkan aba-aba. Sedang keempat anak muda yang lain itu pun langsung menerjunkan diri ke kancah pertempuran. "Ayolah Kiai," teriak salah seorang di antaranya. "Aku berada di pihak Kiai dan Paman Sendang Papat." Wonomerto heran melihat kedatangan mereka, demikian juga Sendang Papat. Wonomerto adalah orang Banyu Biru sejak pangerantunan, tetapi terhadap anak-anak muda itu ia belum begitu mengenal. Sedang mula-mula Sendang Papat pun agak ragu. Siapakah yang telah datang tepat pada saatnya membantu mereka berdua? Tapi Wonomerto dan Sendang Papat belum sempat bertanya tentang mereka. Pertempuran itu menjadi kian sengit. Keempat anak muda itu pun berkelahi dengan tekad yang menyala-nyala. Dengan demikian pekerjaan Sendang Papat dan Wonomerto menjadi berkurang. Lawan-lawan mereka setidak-tidaknya telah berkurang dengan 4 orang yang harus melayani keempat anak muda yang bertempur dengan tenaga yang penuh. Namun agaknya keempat anak muda itu masih kurang pengalaman, sehingga meskipun mereka bertempur mati-matian, tetapi ternyata bahwa mereka tidak lebih dari setiap orang dari laskar Pamingit itu, sehingga dengan demikian pertempuran itu pun hampir tak terpengaruh oleh kehadiran keempat orang itu. Meskipun demikian, kesempatan untuk menjaga diri bagi Wonomerto dan Sendang Papat jauh lebih besar dari semula. Maka semakin lama pertempuran itu pun menjadi semakin keras. Orang-orang Pamingit yang tidak segera dapat menyelesaikan pekerjaan mereka menjadi marah dan bertempur semakin liar. Karena jumlah mereka lebih banyak, maka kemudian mereka pun berhasil sedikit demi sedikit menguasai keadaan, sehingga pertempuran itu pun menjadi berat sebelah. Ternyata yang menjadi pusat perhatian mereka adalah Wonomerto dan Sendang Papat. Dan terhadap keempat anak muda itu mereka hanya sekedar memberikan perlawanan untuk menjaga mereka, supaya mereka tidak dapat langsung membantu Wonomerto dan Sendang Papat. Dalam keadaan yang demikian itu maka tiba-tiba pemuda yang seorang lagi yang masih duduk diam di atas punggung kudanya di tepi lapangan itu tertawa terbahak-bahak. Suaranya sangatlah menarik perhatian. Baik orang Pamingit maupun Wonomerto dan Sendang Papat, bahkan kawan-kawannya pun menoleh kepadanya. "Permainan yang jelek," katanya. "Tidakkah kalian dapat berkelahi lebih baik?" "Apakah yang jelek?" jawab salah seorang temannya. "Kalian hanya mampu berputar-putar seorang penari jadilan di atas kuda kepang," jawab anak muda itu. Kawan-kawan anak muda itu tak ada yang menjawab, tapi pertempuran masih berlangsung terus. Hingga kemudian terdengar ia berkata pula, "Kiai Wonomerto dan Paman Sendang Papat pun agaknya sudah terlalu payah. Tapi cara-cara yang dipergunakan serta gerak-gerak yang bersumber pada Paman Maiso Denar agaknya cukup menarik." Wonomerto dan Sendang Papat sekali lagi terkejut bukan main. Kenapa anak muda itu mengetahui beberapa unsur gerak yang dipelajarinya dari Maiso Denar? Kemudian terdengarlah anak muda yang gagah tampan itu meneruskan, "Tetapi sayang bahwa Paman Sendang Papat kurang berhasil mengambil keuntungan dari gabungan ilmu Ki Ageng Supit, Wonokerto,
dengan ilmu dari perguruan Pengging. Sendang Papat menjadi semakin heran. Ia belum pernah mengenal Ki Ageng Supit dari Wonokerto, sedang yang dikenalnya hanya Wonomerto. Tiba-tiba ia tidak dapat menunda keinginannya untuk mengetahui serba sedikit tentang anak muda itu, sehingga sambil bertempur ia berteriak, "Aku belum kenal Ki Ageng Supit dari Wonokerto." "Kalau begitu," jawab anak muda itu, "Kakang Sendang Papat pasti salah seorang muridnya." "Siapakah dia?" tanya Sendang Papat. "Wirorogo atau Dalang Mantingan," jawab anak muda itu. Kembali Sendang Papat keheranan, ternyata anak muda itu kenal pula kepada Ki Dalang Mantingan. Sementara itu orang-orang Pamingit menjadi semakin mendesak pula, sehingga akhirnya Wonomerto dan Sendang Papat benar-benar mengalami kesulitan. Dalam keadaan yang demikian itulah tiba-tiba anak muda yang masih berdiam diri di pinggir tanah lapang itu berkata lantang, "Maafkan aku, Kiai Wonomerto dan Kakang Paman Papat, kalau aku ikut campur pula dalam pertempuran ini." Setelah selesai dengan kata-katanya, segera ia mendorong kudanya untuk terjun ke dalam pertempuran. Mula-mula orang Pamingit itu tidak banyak memperhatikannya. Mereka mengira bahwa anak muda itu tidak terlalu jauh terpaut dari keempat kawannya. Tapi ketika anak muda itu telah benar-benar bertempur, ternyata ia benar-benar mengejutkan. Dalam satu saat yang sangat pendek, ternyata ia telah berhasil melemparkan dua orang Pamingit dari kudanya. "Gila!" teriak salah seorang yang terlempar itu dengan penuh kemarahan. Punggungnya telah terasa betapa sakit, sedang bajunya tersobek oleh sekilan. Dengan mengumpat-ngumpat ia berusaha untuk mengejar kudanya, dan dengan susah payah ia melompat ke punggungnya. Demikian pula kawannya yang seorang lagi. Sambil memungut pedangnya ia berteriak, "Anak gila, agaknya kau pun ingin menjadi bangke seperti Wonomerto dan Sendang Papat." Anak muda itu tertawa, sedang tandangnya menjadi semakin mengherankan. Ia menyerang seperti elang untuk kemudian melingkar dan menyerang kembali. Ia tidak pernah menghindar setiap serangan, dan bahkan dengan tertawa nyaring ia melawan 2-3 orang sekaligus. "Aneh," pikir Wonomerto dan Sendang Papat, seperti berjanji. Perhatian orang-orang Pamingit kemudian lebih banyak tertuju kepadanya daripada Wonomerto dan Sendang Papat. Apalagi mereka berdua pun menjadi seolah-olah penonton yang keheranan. Demikian juga keempat kawan-kawannya. Anak muda itu yang bertubuh tegap dan kekar tampan, bertempur seperti anak bermain kejar-kejar.